Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Markus dan Nima SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang pertama angkatan kedua tahun 2023 LPTK Universitas Patimura Ambon. Let's go! Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Seluruhnya istri tempat, gerak. Baris siap, gerak. Di depan, gerak. Pick up, gerak. Masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ya, Bapak juga mengharapkan kalian baik-baik dan sehat-sehat untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Saya minta Bapak Ketua kelas untuk memimpin doa di pagi ini. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mulai pelajaran kita Tuhan. Untuk itu dengan kami supaya kami bisa mengerti apa pelajaran kita. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin. Kita harus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat melanjutkan pelajaran kita, bahkan bagi pelajaran-pelajaran yang lain untuk menambah ilmu bagi kalian untuk masa depan yang akan kalian capai. Oke, bagaimana keadaan kalian masing-masing? Mau sehat-sehat ya? Siap. Ketua kelas semua hadir? Hadir Pak. Oke, itu juga sangat membutuhkan kalian harus hadir dalam mengikuti kegiatan-kegiatan pelajaran di hari ini, supaya pelajaran di hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kalian di kemudian hari. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita memberikan semangat dulu, semangat ya, semangat. Mari ketua kelas untuk memimpin lagu di depan. Dan kembali hidupkan. Sedang mencari bantal. Koneksi Bluetooth berhasil. Semua berdiri. Yang
memberi semangat juga. Kita beri semangat lagi ya. Ya, Pak. Bagaimana untuk memulai pelajaran ini kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih untuk semangat. Oke, di pagi ini Bapak akan memulai pelajaran di pagi ini pada materi tema 4, yaitu sehat itu penting, dan subtema 1, peredaran darahku sehat. Ya. Materi pembelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema adalah peredaran darahku sehat. Pembelajaran pertama untuk kelas 5 di hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran di hari ini tentang sehat itu penting, peredaran darahku sehat. Nah, misalnya begini ya, kalau kita tidak sehat itu bagaimana? Bagaimana kalau kita tidak sehat? Ya, kita sakit maka kita tidak bisa melakukan aktivitas. Sekarang peredaran darahku sehat. Bagaimana kita mau menjaga peredaran darahku sehat? Berolahraga. Suatu ketika, suatu kampung ya, dia mengalami kekeringan yang sangat hebat, yang sangat panjang. Mata airnya yang ada di pegunungan pun kering. Kering ya? Air tidak mengalir masuk ke dalam suatu pemukiman masyarakat di desa tersebut. Baik manusia, baik hewan, maupun tumbuhan akan apa? Akan mati. Nah, sekarang pengantar itu yang Bapak mau sampaikan di hari ini adalah peredaran darahku sehat. Bagaimana kita mau mengenal peredaran darahku bagi manusia yang ada di dalam tubuh ini itu sehat? Yang menjadi pertanyaannya ada begini, Pak, organ-organ tubuh apa saja yang merupakan organ-organ peredaran darah manusia? Organ peredaran darah manusia: paru-paru, apalagi? Jantung, apalagi? Pembuluh. Itu merupakan organ-organ tubuh yang ada sebagai organ peredaran darah bagi manusia. Oke. Nah, untuk mencapai materi kita di hari ini, maka ada yang harus kita capai. Ada yang harus kita capai pada materi pelajaran di hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, melalui menyimak penjelasan guru yang disertai dengan gambar tentang peredaran darah manusia, siswa dapat mengidentifikasi organ peredaran darah manusia dan fungsinya dengan benar. Kedua, melalui diskusi tentang fungsi organ peredaran darah pada manusia, siswa dapat membandingkan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar pada manusia. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan mengamati gambar cara kerja organ peredaran darah manusia, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan rinci. Yang keempat, melalui kegiatan menggambar secara berkelompok tentang peredaran darah kecil dan besar pada manusia, siswa dapat menyajikan gambar peredaran darah kecil dan besar pada manusia dengan baik. Nah, ini ada 4 tujuan yang hari ini
kita akan capai secara bersama-sama. Ya, kita akan capai tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, untuk itu kita sama-sama akan melihat video tayangan saat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Nah, Apa itu sistem peredaran darah? ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka artinya darah tidak mengalir melalui pembuluh darah. Contohnya pada hewan serangga. Jantung serangga ketika berdenyut, maka darah dipompa ke aorta. Selanjutnya, darah dikeluarkan dari aorta menuju jaringan tubuh. Sebaliknya, darah dari jaringan tubuh dapat kembali ke jantung melalui pori-pori. Jadi, pada hewan serangga, sistem peredaran darahnya tidak melalui pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Sebagai contoh, sistem peredaran darah tertutup pada hewan vertebrata dan manusia. Atau pipa tempat mengalirnya darah dan zat-zat yang dibawa oleh darah seperti oksigen, karbon dioksida, nutrisi, atau hormon. Nah, aliran yang ada dalam pembuluh darah ada dua jenis. Yang pertama, aliran darah dari jantung ke sel-sel tubuh. Dan yang kedua, aliran darah dari sel-sel tubuh ke jantung. Nah, berdasarkan arah aliran darahnya ada dua jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi atau yang disebut pula dengan arteri. Kita perhatikan pada gambar tanda panah pada pembuluh darah nadi. Nah, pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan jantung. Dan yang kedua adalah pembuluh darah balik atau yang disebut pula dengan vena. Kita perhatikan tanda panah pada pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik atau vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik memiliki beberapa perbedaan udara yang banyak mengandung gas karbon dioksida, kecuali perbedaan yang keempat. Denyutan pada pembuluh nadi terasa, sedangkan denyutan pada pembuluh balik kurang terasa. Perbedaan yang kelima, pembuluh nadi membawa darah yang banyak mengandung gas oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis atau pembuluh nadi pulmonalis. Sedangkan pembuluh balik membawa darah yang banyak mengandung gas karbon dioksida, kecuali pembuluh vena pulmonalis atau pembuluh balik pulmonalis. Pembuluh darah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Pembuluh darah nadi atau arteri yang besar dinamakan aorta. Pembuluh darah balik atau vena yang besar dinamakan vena cava. Sedangkan peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran yang tersebut. Terdapat pembuluh kapiler yang mengalir akan dibuang oleh darah melalui alveolus dalam paru-paru yang selanjutnya akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui sistem pernapasan. Peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Selain itu,
Peredaran darah manusia juga termasuk sistem peredaran darah ganda. Dikatakan peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, karena melewati jantung sebanyak 2 kali, maka ada 2 jenis peredaran darah pada manusia. Yang pertama, peredaran darah kecil, dan yang kedua, peredaran darah besar. Kita bahas satu demi satu ya. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil artinya adalah darah mengalir keluar dari jantung menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kita perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut ini ya. Alur sistem peredaran darah kecil. Di jantung ruangan bilik kanan, darah kaya akan gas karbon dioksida, kemudian mengalir keluar melalui arteri pulmonalis atau pembuluh nadi pulmonalis dengan membawa gas karbon dioksida. Kemudian darah menuju ke paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan gas karbon dioksida, lalu mengikat gas oksigen. Selanjutnya, darah akan mengalir melalui pembuluh vena pulmonalis atau pembuluh balik pulmonalis dengan membawa gas oksigen masuk ke jantung ruangan serambi kiri, sehingga di ruangan serambi kiri darah kaya akan gas oksigen. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar berarti darah mengalir keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kita perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut ini. Alur sistem peredaran darah besar. Di jantung, ruangan bilik kiri, darah kaya akan gas oksigen, kemudian mengalir melalui pembuluh aorta, arteri, atau pembuluh nadi dengan membawa gas oksigen. Darah menuju ke sel-sel tubuh. Di sel-sel tubuh, darah akan melepaskan gas oksigen. Selanjutnya, darah mengikat gas karbon dioksida. Kemudian darah mengalir melalui pembuluh vena atau pembuluh balik dengan membawa gas karbon dioksida. Selanjutnya darah masuk ke jantung di ruangan serambi kanan, sehingga di ruangan serambi kanan darah kaya akan gas karbon dioksida. Oke, kita sudah selesai. Oke, itu adalah baik jantung maupun pada sistem peredaran darah bagi manusia. Ini jantung, ya. Pada bagian jantung ini tadi disampaikan lewat video tayangan yang disampaikan tadi, ada pada bagian jantung terdapat 4 ruang. 4 ruang ya, 4 ruang. Baik itu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Ya. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Seperti ini. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Nah, pada peredaran darah, pada sistem peredaran darah pada jantung, yang tadi disampaikan bahwa ada 2 pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Selain pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena, tapi juga dalam peredaran darah manusia terdapat 2 sistem peredaran darah bagi manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari jantung, ya, menuju ke seluruh tubuh, kembali juga ke jantung. Tetapi kalau pembuluh darah besar, peredaran darah besar, darah dari paru-paru menuju ke jantung, kembali juga ke dari paru-paru ke jantung, dari jantung ke paru-paru, kembali ke jantung.
Itu sistem peredaran darah yang ada. Nah, sehingga bagian-bagian peredaran darah itu sangat penting. Baik pada peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Kalau dalam sistem peredaran darah kecil dan darah besar, yang di dalam peredaran darah kecil itu oksigennya lebih banyak ya, atau CO2-nya lebih banyak, sedangkan pada proses peredaran darah besar, karbon dioksidanya. Kalau sistem peredaran darah besar kecil, darah mengalir dari jantung keluar melalui pembuluh balik menuju ke paru-paru, kembali ke jantung. Tetapi kalau pembuluh peredaran darah besar dari jantung, dia menuju ke seramik kiri, seramik kanan. Di situ dia mengikat darah yang kaya akan karbon dioksida. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada materi pelajaran hari ini kelihatannya kalian serius tapi kurang semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, dari penjelasan yang Bapak Guru sampaikan buat kalian, ada materi yang harus kita kerjakan dari sistem peredaran darah yang telah disampaikan baik pada jantung, pada bagian-bagian jantung, pada peredaran darah dan pembuluh darah. Ada lembar kerja siswa atau LKPD ini yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, dari tujuan pembelajaran yang ada, maka ada sumber belajar, buku, langkah-langkah kerja. Nah, hasil produk kerja yaitu nanti kalian akan buat peta konsep. Peta konsep ya. Pada peta konsep sini, pada ruang yang ada ini kalian gambar peta konsep terkait dengan materi pelajaran tentang sistem peredaran darah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kalian membaca materi tentang peredaran darah manusia, kemudian kalian memahami dan mengerti. Amati tayangan video yang telah disampaikan tadi. Kemudian kalian menggambar. Di sini bilang gambar peredaran darah pada manusia. Gambar ya, gambar peredaran darah bagi manusia. Di sini kemudian cara kerja. Kalian gambar saja sistem peredaran darah bagi manusia apa-apa saja, lalu kemudian bagian di sini, bagian soal yang berikut, cara kerja organ peredaran darah manusia. Setelah itu kesimpulan. Kalian akan memberikan kesimpulan dari hasil kerja kalian ya. Hasil kerja kalian berikan kesimpulan. Apa yang mau disimpulkan dalam pelajaran hari ini. Oke. Ini nanti kalian perhatikan ya. Saya pikir sudah jelas ya? Sudah jelas? Apa harus Bapak mengulangi penjelasan lagi? Sudah jelas ya? Oke. Silakan kalian menggambar dalam waktu 15 menit ya, atau 10 menit. Kalian menggambar sistem. Yang pertama itu ada peta konsep, kemudian mengamati gambar lewat video yang tadi ya. Video yang tadi sudah ditayangkan. Kemudian kalian gambar sistem peredaran darah, kemudian cara kerja peredaran darah dalam tubuh manusia, lalu yang berikut kesimpulan ya. Kesimpulan yang ada tuh. Oke, silakan kalian kerjakan.
Oke, bagaimana? Ya. Oke. Oke, lanjut kerja. Oke. Oke, bagaimana? Sudah boleh selesai? Oke. Oke, sudah ada yang selesai? Oke, kalau sudah, pada akhirnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Kelompok 3 maju untuk mempresentasikan. Ya, ada beberapa itu ya. Ada presentasikan peta konsep. Selain peta konsep juga ada gambar, kemudian cara kerja organ peredaran darah pada manusia, kesimpulan. Ada harus melalui dengan peta konsep dulu. Peta konsep apa ini? Yang tinggi ada peta konsep saya. Peta konsep mana? Nah. Oke. Sampai tinggi dulu. Maju ke sini. Oke. Peta konsep sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, tersusun
sudah jelas ya? Atau ada yang mau ingin bertanya untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita berikan spons buat kelompok 3 yang telah mempresentasikan. Kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Kelompok 1 silakan mempresentasikan. Bapak Guru dan teman-teman, di saat ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sistem peredaran darah pada tersusun atas darah, alat peredaran darah dapat menyebabkan terdiri atas kelainan penyakit pembuluh darah, jantung, arteri, vena, kapiler, memiliki mekanisme peredaran darah dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, melibatkan jantung, aorta, seluruh tubuh, vena, kava, jantung, paru-paru, arteri, pulmonalis, vena pulmonalis. Organ peredaran darah manusia, kapiler paru-paru, peredaran darah kecil dimulai dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah besar dimulai dari jantung dan menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke paru-paru. Peredaran darah kecil. Kesimpulan, peredaran darah kecil. Darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Di jantung ruangan sebelah kanan, darah kaya akan CO2 atau karbon dioksida mengalir keluar melalui arteri pulmonalis pembuluh nadi dengan membawa gas karbon dioksida. Kemudian darah menuju ke paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan gas karbon dioksida dan darah mengikat O2 atau oksigen. Selanjutnya darah mengalir melalui pembuluh vena pulmonalis dengan membawa gas oksigen masuk ke jantung. Ruang seram di kiri yang banyak mengandung oksigen. Kesimpulan peredaran darah besar. Darah mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu darah kembali ke jantung. Alur peredaran darah besar yaitu di jantung di ruang di kiri darah kaya akan oksigen kemudian mengalir melalui pembuluh aorta, arteri atau pembuluh nadi dengan membawa gas oksigen. Darah menuju ke sel-sel tubuh. Di sel-sel tubuh darah mengikat gas karbon dioksida. Kemudian darah mengalir melalui pembuluh vena atau pembuluh balik. Darah mengalir dengan membawa gas karbon dioksida. Selanjutnya darah masuk ke jantung di ruang seramik kanan, sehingga di ruang seramik kanan darah kaya akan gas karbon dioksida. Demikian hasil presentasi kelompok 1. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak. Apa hasil presentasi kita sudah jelas? Oke, sudah jelas ya? Untuk kelompok 1 punya hasil presentasi sudah jelas? Sudah. Oke, kita berikan skor kepada kelompok 1 yang telah memberikan kemudian kelompok 2.
Apakah pekerjaan kami sudah jelas? Sudah. Oke, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di saat ini. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke. Dari hasil presentasi kalian masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 pada proses peredaran darah kecil dan proses peredaran darah besar. Nah, pada bagian proses peredaran darah pada baik serambi kiri, serambi kanan, bili kiri, bili kanan. Jadi ada 2 jenis peredaran darah. Kemudian cara kerja jantung dapat kita bedakan terhadap 2 bagian, yaitu bilik berkerut. Ya, bilik kiri ini berkerut, arteri mengembang, dan serambi penuh berisi darah yang mengandung katup antara serambi dan bilik tertutup dan katup antara bilik dan arteri terbuka. Bilik mengembang dan penuh darah yang dalam serambi tersedot oleh bilik, katup antara serambi dan bilik, katup antara bilik dan arteri tertutup. Nah, kemudian pada peredaran darah yang tadi telah disampaikan dengan sederhana bahwa peredaran darah itu pada peredaran darah kecil ini itu darah mengalir dari jantung ya. Jantung menuju ke paru-paru. Kalau kita lihat ini paru-parunya di atas ya. Paru-paru di sini, di paru-paru ini. Kembali juga ke jantung. Dari paru-paru ke jantung, dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Kemudian lalu peredaran darah besar itu darah mengalir menuju seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Mengalir ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Nah, sehingga pada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar itu banyak mengandung oksigen dan banyak mengandung karbon dioksida. Pada bagian peredaran darah kecil itu banyak oksigennya yang ada. Dari paru-paru menuju ke jantung, dia kembali ke jantung, itu banyak mengandung CO2. Oksigen ya, CO2. O2 ya, O2, mengandung O2 atau oksigen. Sementara kalau peredaran darah besar itu dari jantung menuju ke seluruh tubuh kembali ke jantung, ini dilalui dari sini. Masuk ke serambi kanan, dia kembali ke paru-paru, membawa karbon dioksida sampai di paru-paru. Dia terkontraksi situ. Dia membawa karbon dioksida sampai paru-paru, mau kembali ke peredaran darah kecil. Paru-paru mengikat karbon dioksida itu menjadi oksigen atau O2 sehingga darah itu kembali ke jantung itu penuh dengan O2. Ya. Sehingga perbedaannya begini saja. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Ya, jantung, paru-paru, jantung. Kalau peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Perbedaannya ada di mana? Seluruh tubuh. Yang tadi itu jantung, paru-paru, jantung. Itu peredaran darah kecil. Peredaran besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Perbedaannya adalah terletak pada paru-paru dan seluruh tubuh. Itu perbedaannya di situ. Peredaran darah kecil dan darah besar. Nah, setelah itu, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja tadi, ada materi bagaimana kesimpulan dari hasil kerja kalian yang tadi sampaikan. Ya.
kita bahwa pentingnya peredaran darah dalam tubuh kita itu sangat penting. Baik itu kita bagaimana menjaga kesehatan darah, menjaga kesehatan jantung, ya. Kalau darah bermasalah ya, itu mengakibatkan berbagai macam penyakit. Seperti jantung, bisa stroke, ya. Bisa darah tinggi, ada darah rendah, ada leukemia. Ada bagaimana kita boleh menjaga kesehatan kita. Bagaimana dengan menjaga kesehatan kita? Berolahraga. Ya. Menjaga pola makan. Jangan mengkonsumsi garam berlebihan. Garam itu sangat memacu sehingga darah kita bisa tinggi. Nanti tekanan darahnya, wah ini sudah besar. Itu sangat berbahaya. Nah, kemudian setelah kalian berdiskusi dan seterusnya, beberapa hal yang harus kalian perhatikan, kalian amati untuk selanjutnya bisa kalian lakukan terhadap materi pelajaran di hari ini, baik itu jantung dan peredaran darah yang ada dan pembuluh nadi, itu kalian harus menjaga sehingga tidak menjadi dan menimbul berbagai macam penyakit yang bisa kalian terima. Kalian hanya bisa membedakan begini, bahwa peredaran itu, darah itu mengalir ke seluruh tubuh, dipompa oleh jantung. Nah, di jantung darah memompa lagi, menyebar ke seluruh tubuh. Tetapi ada dua peredaran darah yang telah kalian sampaikan pada presentasi yang telah kalian lakukan. Kemudian ini ada soal ya. Ini ada soal yang kalian harus kerjakan juga di hari ini. Yang kalian harus kerjakan di hari ini ya. Soal. Ini ada soal, boleh kalian kerjakan. Nah, buku saya ini mana buku? Tulisan buat saya. Ya, setelah kalian melakukan evaluasi di hari ini, diharapkan kerja. Kalian kerja, berdiskusi tentang apa yang ada di situ. Ya.
Oke, sudah? Oke. Kalian boleh kelompok kumpul, kalian punya hasil kerja. Kumpul di depan. Oke. Boleh kalian duduk. Ya. Hasil kerja kelompok ini nanti guru akan periksa ya. Bapak akan periksa untuk nantinya dibagikan untuk kalian. Kemudian kelihatannya kita punya materi pada saat ini akan berakhir ya. Coba kalian bangkit untuk tepuk semangat, semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih untuk tepuk semangatnya. Pada saat ini, setelah pelajaran yang telah Bapak sampaikan untuk kalian semua, kita akan mengakhiri materi pelajaran kita di saat ini ya. Materi kita di saat ini. Selanjutnya, kita akan ada dalam pertemuan di esok hari pada materi yang berikut. Setelah kita pelajaran tentang materi peredaran darah pada manusia, di esok hari kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, sebelum kalian pulang, tugas kalian adalah secara individu pada buku halaman 7 dan 8 ya. 7 dan 8 ini kalian akan kerjakan masing-masing orang ya. Kerjakan masing-masing. Besok kalian sebelum Bapak pelajari masuk pada materi tentang sistem peredaran darah, pekerjaan kalian sudah kumpul untuk diperiksa ya. Nah, kita punya pertemuan boleh berakhir di sini. Sampai di hari ini, di esok hari baru kita akan berjumpa kembali. Selamat siang anak-anak. Siap. Oke, terima kasih buat kalian semua. Kalian boleh beristirahat untuk menerima pelajaran berikutnya.